Oke, baik teman-teman semuanya. Acara retret di Magelang tinggal beberapa hari lagi. Sudah fix ada 10 kader PDIP yang tidak mengikuti retret di Magelang. Ternyata lebih banyak kader PDIP yang mengikuti retret di Magelang. Dan yang menariknya lagi, ya, ada beberapa kader PDIP kemarin yang menyusul mengikuti acara retret di Magelang. Siapa itu? Pramono Anung dan Masinton Pasaribu. Nyusul apa Samsul? Iya, Masinton yang kemarin meremehkan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita. Samsul, ayo Samsul, keluarkan bakatmu. Dan kemarin Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, mengisi materi di acara retret Magelang. Langsung di depan Masinton Pasaribu. Seru nggak? Seru. Malu nggak? Malu. Kenapa malu? Ya lihat saja ya, Masinton kan yang meremehkan Gibran, Masinton kan yang ngejek Gibran. Gibran Rakabuming Raka menyindir 10 kader PDIP yang tidak ikut retret di Magelang langsung di depan Masinton Pasaribu. Lihat nanti ekspresi wajahnya, cengar, cengir, cengangas, cengenges. Masinton, Masinton, nah, malu nggak? Malu dong, malu dong, malu dong. Bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Ekspresi wajahnya cengar, cengir. Samsul, keluarkan bakatmu, ayo Samsul. Gibran Rakabuming Raka menyindir 10 kepala daerah yang tidak hadir mengikuti retret di Magelang. Ketemu Pak Raden beli kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Pak Presiden dipatuhin dong. Ya, Masinton cengar cengir. Malu itu, mukanya mau ditaruh mana? Ya begini nih, orang-orang yang tidak mengakui kemenangan lawannya, tidak mengakui kekalahan dirinya. Ya, orang-orang yang sombong seperti ini dipermalukan langsung di depannya. Oke, baik teman-teman semuanya, seperti biasa, bagaimana menurut Opung Parbelak ya? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Kalian udah tahu kan? Kalau 2 hari yang lalu akhirnya semua kader PDIP diizinkan ikut retret. Kok berubah pikiran, Bu? Ibu nggak punya prinsip, nggak konsisten. Komit dong, Bu, komit. Komit. Kenapa? Ibu sudah mencium aroma-aroma akan ditinggalkan kader ya. Hari pertama tahun kalian dikeluarkanlah surat. Tanggal 21 sampai tanggal 28 retret. Tanggal 20 dia keluarkan surat. Satu pun jangan ada kader PDIP yang ikut retret. Iya. 50 ikut, 104 membangkang. Iya, dia heran. Hari pertama dia berpikir ya kan, kok lebih banyak yang ikut sama si Prabowo daripada sama ikut sama aku, pikirnya. Padahal di awal-awal mungkin dia mau cek ombak. Cek ombak. Aku tahu maksudnya ini, ya kan? Dia ingin tes kekuatan. Dia seolah-olah ingin membuktikan kepada Prabowo dan juga ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwasanya dia masih punya power.
Nggak taunya dari semua kader, 2/3 ke tempat Bapak Prabowo, tinggal 1/3 yang ikut sama dia. Ternyata Cek Ombak gagal total. Padahal awal-awal ya, dia rencananya itu mungkin ya, rencananya mungkin dia akan berikan sanksi kepada kader yang membangkang. Rupanya lebih banyak yang membangkang. Kalau sempat ku kasih sanksi, lari orang ini semua. Kabur. Ternyata ya, akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Banteng yang dulunya kuat sekarang. Cemana mau dibilang? Itulah Bu, makanya ku bilang dari kemarin, jangan susahkan kader-kadermu. Mereka ingin berbuat untuk rakyat. Betul. Kenapa kau menghalang-halangi? Kau harusnya menghibahkan mereka untuk rakyat. Retreat itu diadakan untuk apa? Retreat itu diadakan untuk memberikan keterampilan di dalam kepemimpinan, memberikan pembekalan, memberikan pengarahan mengenai pengelolaan anggaran dan segala macam. Ini kok larang. Rupanya mulailah orang ini membantah satu persatu kan. Ditengok nggak apa-apa lah, cuman 1, 2, 3. Kok makin lama makin tambah, kok makin lama makin banyak. Dia kira cuma 10, nggak apa-apa lah cuman 10. Dapat laporan lagi, Bu, nambah lagi 10 lagi. Apa 10 lagi? Jadi berapa sekarang? 20. Nggak apa-apa, nanti kita kasih sanksi. Bu, udah nambah Bu jadi 50. 50. Pokoknya terang, yang penting kita harus solid. Ujung-ujungnya, Bu, ini ada 100 sampai ikut retreat. Gimana ini, Bu? Oke, yang masih ada di luar Akmil ada berapa? Ada 50, Bu. Tahan dulu. Ya, mana tahu aku berubah pikiran. Ternyata berubah pikiran si ibu karena apa? Karena dipaksa situasi. Dan tahu ndak kalian, PDIP ya melalui juru bicaranya Ahmad Barasa dan juga saya Abdullah mengatakan bahwasanya ketua umum kami tidak pernah melarang kader PDIP untuk ikut retreat. Yang ada hanyalah penundaan keberangkatan. Apa kalian bilang penundaan? Penundaan. Kalau penundaan itu, misalnya ya, kalau penundaan itu acara tanggal 21 sampai 28 Februari, ya kan begitu. Keluar surat tanggal 18. Ada penundaan, masih ada rentang waktu 3 hari. Mana tahu ada kader yang kepingin duluan lebih awal nyampe di Akmil. Kan begitu, tunda dulu, masih bisa. Tanggal 18, 19, 20, tanggal 21 masuk. Oke, tunda dulu, bisa. Bisa. Ini tanggal 21 acara, tanggal 20 dikeluarkan surat. Udah keburu nyampe orang di Akmil. Jangan bilang penundaan, tolonglah dulu juru bicara ya. Kalau memilih kata itu, bikin dulu pilihan kata yang tepat. Jangan penundaan, bilang penggertakan gitu lah. Gertak nih. Penggertakan. Aduh. Dan tahu ndak kalian ya kan, Masinton Pasaribu senang, dia katanya enak kali tidur di tempat Akmil itu. Mulailah ikut Pramono Anung, mulailah ikut Masinton Pasaribu, mulailah ikut Iwayan Kostar. Ya kan? Itu dia. Dan enggak tahu entah kebetulan entah bagaimana ya kan. Hari ini biar tahu kalian, hari ini ya, setelah lengkap semua kader PDIP masuk mengikuti retreat, tahu kalian siapa pemberi materi? Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden.
memberikan materi tentang Astacita. Ya, begitu ditanya wartawan lah kan, bagaimana tanggapan PDIP mengenai Gibran yang memberikan materi? Tahu kalian jawabannya apa? Semua kader di sana sudah dikoordinasikan oleh Pramono Anung. Nggak nyambung jawabannya. Maunya jawaban kalian itu ya, bagaimanapun juga beliau adalah wakil presiden kita, maka kita akan mendengarkan penjelasan beliau dengan baik. Begitu. Bilang aja mukanya mau Ini ditaruh enggak, mana itu. semuanya kader sudah dikoordinasikan oleh Pramono Anung. Kenapa sih kalian susah kali untuk mengakui kelebihan kawan? Kenapa sih kalian susah kali untuk mengakui kekurangan kalian? Kalau pada saat ini yang jadi wakil presiden adalah mantan orang kader kalian yang kemarin itu kalian pijak-pijak, kalian hina-hina, kalian hujat, kalian cemooh, kalian fitnah, sekarang mau bilang apa kalian? Akui saja. Ya, dengarkan materi dengan baik. Apalagi itu Mas Hinton Pasaribu. Coba dulu ya, aku pengen lihat dulu waktu memberikan materi ya. Bapak Gibran Raka Buming Raka, berani nggak kau teriak-teriak lagi, Samsul, ayo, tunjukkan kemampuanmu Samsul, ayo, yuk Samsul, yuk tunjukkan kemampuanmu Samsul, ayo belimbing sayur, ayo, yuk Samsul. Gak berani lagi kau kan? Udah 2 level dia di atasmu kawan. Iya. Sedangkan iparnya saja sudah jadi atasan. Bobi Nasution yang terpaksa 5 tahun ini harus begini kau. Apalagi ini wakil presiden. Iya. Makanya jaga lisan ya, jaga opini-opini menyesatkan ya. Jangan pernah kita meremehkan seseorang ya, karena apa? Satu ketika orang yang kita remehkan itu menjadi orang yang kita hormati. Mau ngomong apa kau kan? Asal diwawancara kau ketawa-ketawa aja kerjamu sekarang. Malu dia tuh. Sebenarnya itu dia, makanya aku bilang ya. Jadi sekarang ya, Bapak Gibran Raka Buming Raka per hari ini akan membawakan materi mengenai Astacita. Apa itu Astacita? Astacita itu adalah ya keberlanjutan dari program pemerintah yang sebelumnya. Nanti Bapak Gibran akan berbicara tentang 8 misi pemerintahan Prabowo Gibran. Apa itu? Yang pertama mengenai memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kedua berbicara tentang memperkuat pertahanan keamanan. Yang ketiga berbicara bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat berbicara bagaimana melanjutkan hilirisasi. Yang kelima bagaimana meningkatkan perekonomian serta pemerataan ekonomian mulai dari desa sampai ke kota. luar biasa. Dan lain sebagainya. Loh, kok hafal Opung cerdas? Cerdas ya. Nggak bodoh-bodoh amat aku ini biar tahu kalian. Itulah Astacita. Nah, materi itulah yang mau disampaikan oleh Gibran. Makanya kalian kader PDIP ambil buku, catat semua. Aduh. Inilah dia Samsul yang kalian bilang. Ya. Sudah bereformasi dan bertransformasi menjadi seorang pemimpin. Kembali kita ke Megawati. Masuk. Jadi kalau bisa ku katakan ya, ini Megawati ini jujur saja ya, dia ini memiliki ketakutan yang luar biasa. Kalau kemarin dia merasa kuat, sekarang dia merasa takut. Kok bisa, Pung? Gimana? Karena apa? Ya, karena dia sudah pasti mendapat laporan-laporan dari
elit-elit di bawah, kan begitu. Nah, contohnya ini ya. Ini kan terbagi dua. Yang ikut retreat gelombang pertama itu ada sekitar 104 orang. Yang nggak ikut ada 50 orang. Nongkrong-nongkrong di kafe-kafe. Iya kan? Jadi yang nongkrong-nongkrong di kafe-kafe ini berpikir bahwasanya kawan-kawannya akan menyusul mereka. Rupanya nggak ada yang nyusul. Udah betah. Kan begitu, ya kan? Dan tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, kalau disederhanakan pasti ada pembicaraan di antara kader PDIP dengan kader-kader partai lainnya, sesama kepala daerah, ya kan? Contohnya, ya kan? Misalnya, ya, ini datang ini, ya, dari partai PAN, ya, disenggolnya sebelah kiri. Bagaimana ketua umum kalian itu? Itulah pening kali kepala aku ini. Ya kan, mau dia aja diikuti. Tapi beruntunglah kau. Karena apa? Karena nggak ada PAW. Itu pula kalau sempat jadi anggota dewan, pening kepalaku. Pasti aku di-recall. Itu makanya aku bilang sama kau, tinggalkan aja lah partaimu yang nggak jelas itu. Datang dia itulah kadang-kadang, mana udah habis-habisan. Awas itu orang ke partai kemarin untuk beli perahu sekian, bayar masa sekian, bayar saksi sekian. Kalau kayak gini caranya loncat lawak. Ditanyalah sama kawannya dari partai PAN ini, partai kalian gimana kira-kira? Oh, mantap partai kami bertogelian. Wow, kalau ketua umum kami itu fair kali jiwanya. Oh, iya, enak ya. Iya, pokoknya biar tahu kalian kalau partai PAN sekarang ini sudah menjadi partai yang diwarnai dengan pembaruan, lebih paten. Jadi ketua umumnya gimana? Pokoknya ketua umum kami mantap, nggak ribet, nggak kayak ketua umum kalian. Suka merajuk, nggak suka apa, nggak ngambek, mana pernah. Kira-kira kalau misalnya 2029 aku mencalonkan diri dari partai PAN, kira-kira bagaimana nggak? Menjanjikan nggak? Menjanjikan sekali. Prospek. Ya udahlah kalau kayak gitu, aku nanti 2029 udah loncat aja lah aku ke PAN. Kalau kayak gitu, karena aku tengok lebih bagus lagi di PAN daripada PDIP. Kan begitu kan? Masuk lagi dari partai Golkar. Sap. Iya kan? Ini kan sesama kepala daerah ini kan agak iseng-iseng, agak nakal-nakal. Iya kan? Sengaja lah duduk di samping kepala daerah yang berasal dari PDIP. Langsung dibisikkan, cemana? Jelasnya ketua umum itu. Tengok makin kesini makin gak jelas. Iya. Jangan gitu kau. Ya sekarang begini, bukannya bilang apa, jujur aja kebaikanmu yang kupikirkan. Kebaikan apa maksudmu? Nasibmu 2029 sekarang begini, ku bilang samamu, ya kan? Ini adalah periode pertama. Coba pikir-pikir dulu. 2029 kalau kau nanti mencalonkan diri lagi, kalau dari yang sebelah sana, daripada nggak jelas kau, lebih bagus kau ke partai kami. Nggak boleh begitu. Diajarkan di partai kami setia. 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 Tapi kalau misalnya kayak gitunya repotnya ketua umum itu, apa gunanya setiamu itu? Coba kawan bayangkan kalian dulu. Baik kau bayangkan dulu ya. Capek kau setia sama dia. Sementara dia nggak diperhitungkan berapa banyak uangmu keluar. Iya juga ya. Iya makanya aku bilang di Golkar bagaimana rupanya? Wah kayak begini paten. Serius lah. Udah kau tahu dari dulu bahwasanya Golkar itu bukan partai perorangan. Jadi Golkar itu dimiliki semua kader. Jadi tidak pernah ada pemaksakan kehendak seperti itu. Golkar mantap.
iya juga ya kalau kayak gitu ya 2029. Ya iyalah. Coba bayangkan, di tempat kau itu Golkar nomor berapa? Golkar nomor 2, PDIP nomor berapa? Nomor 3. Ya udah, ngapain kau pikir-pikir lama-lama? Iya juga lah kalau kayak gitu kan. Iya. Ya udahlah, cuek aja lah itu sama ketua umum. Kan begitu kan? Asap ya kan? Datanglah yang dari Gerindra. Iya kan? Ngumpul sambil ngopi-ngopi ini kan. Gimana geng ketua umum kita? Kurang cantik mainnya. Kurang cantik kan. Lesu lah yang ini kan. Siapa yang? Itulah mas. Aku lesu mas. Kok lesu kau? Iya mas, aku terbebani kok. Terbebani gimana kau? Ya aku asalku dari Jawa Tengah. Tapi kebanyakan kemarin itu pemilihku itu memang bilang sama aku itu supaya aku pindah partai mas. Tapi aku ndak bisa mas. Loh kenapa ndak bisa? Kenapa nggak bisa? Ibu Megawati itu budeku mas. Ini bude lagi. Oh ya udah kalau emang kayak gitu sekarang tergantung kau, kalau mau ikut dia ikut, kalau enggak usah. Tapi yo mas yo, kalau dipikir-pikir walaupun itu budeku, tapi kalau kayak gini caranya mas, ini susah mas, aku ndak bisa lagi mengabdi kepada rakyat. Iya. Keren. Alah banyak kali ceritamu menghadapi rakyat, bilang aja lah kalau 2029 mau mencalonkan lagi. Ndak juga toh mas, aku udah 2 periode mas. 2 periode apa kok? Bupati. Nggak kepengen kau jadi gubernur. Lo pengen mas. Nah sekarang begini, tanya dulu sama kau. Jawa Tengah, penguasanya siapa sekarang? Iya. Gerindra mas. Ya udah kau masuk situ aja. Apa pula repot-repot? Mas kira-kira kalau ketua umumnya gimana mas? Iya. Sama kadernya mas. Kau tanya lagi masalah ketua umum nggak? Kau tengok itu presiden kita ketua umum sekarang. Apapun yang dilakukan sama kadernya ya adalah yang terbaik. Nggak pernah dia itu memaksakan kehendak kepada kadernya. Mau ikut, nggak mau nggak usah. Nggak kayak ketua umum kalian. Nggak merajuk, memaksakan kehendak. Jadi biar tahu kalian ya, dari sekitar 104 ini bisa dikatakanlah hampir 70 orang tergoda. Rupanya ada mata-mata, kan begitu kan? Iya, ada mata-mata. Laporan lah dia biar tahu kalian ke DPP. Pak, ini bagaimana nih Pak? Kayaknya 70 kader kita Pak bakalan berangkat 2029 loncat partai ini Pak. Lapor lah ini ketua DPP sama Ibu Mega ya kan? Bu, sepertinya kita nggak bisa memaksakan kehendak kepada mereka. Karena apa? Ini kayaknya hampir semua ini bakalan loncat ini. Kalau memang betul-betul loncat mereka Bu, habis kita. Habis. Loh jadi gimana jadinya? Gimana? Pokoknya gini aja Bu, udahlah izinkan aja lah mereka retret walaupun tinggal 3 hari. Ya udah kalau kayak gitu, tolong koordinasikan sama mereka semua. Ya suruh mereka ikut retret, suruh. Ya kan begitu kan? Ya Bu, siap Bu, kan begitu. Wah disuruh lah semua ikut retret. Jadi gini Ibu Megawati, ya kalau kau mau adu kuat dengan namanya Bapak Prabowo, kau salah orang. Ya, yang mendasari kau berbuat seperti itu apa? Kebencianmu terhadap Bapak Joko Widodo. Betul.
Apa sih salahnya menerima kelebihan orang? Apa sih salahnya mengakui kesalahan diri sendiri? Apa sih mengakui kemenangan orang lain? Ya, akui saja bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah tokoh politik yang saat ini sedang diperhitungkan. Iya. Ya, jangan kayak muncungnya dia Nabi Tupulu mengatakan, siapa dia bukan ketua umum? Iya. Siapa dia tidak punya partai? Ku bilang sama kau, dia Nabi Tupulu, seseorang bukan karena kaya, kadang juga bukan karena harta, kadang juga bukan karena kuasa, tapi karena jadi teladan lah, makanya dia diikuti banyak orang. Dengerin tuh ya. Dan dicintai banyak orang. Masih banyak yang cinta samamu. Nggak ada. Itu makanya jangan salah-salah. Oke? Ya. Jadi kalau ku katakan ya, Ibu Megawati sekarang sudah mulai takut dia. Mulai takut ditinggalkan kader. Bisa-bisa ini harga pasaran ini gak turun ini. 2029 kepala daerah ataupun anggota dewan contohnya yang mau beli perahu ya atau misalnya memakai PDIP jadi untuk misalnya menjadi perahu politik mereka, kalau misalnya tahun 2024 ya kan, misalnya beli perahu harus ada misalnya katakanlah 2 miliar, nanti paling cuma 500 juta. Mau jadi anggota dewan ya kan, setoran kalau tahun kemarin 2024 katakanlah harus setoran misalnya sekitar 500 juta biar lolos. Nanti mungkin cuma 100 juta. Rusak harga pasar. Itu dia, karena apa? Ya, karena masyarakat dan juga para pemimpin-pemimpin ini sudah melihat mana yang bisa diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Sudah jelas. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI. NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi ya, kalau PDIP tidak berubah akan terus begini, ya kemungkinan di tahun 2029 ya akan tenggelam. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.